Selamat datang di channel saya, Isi Mandarin with Lao Susian. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit perkenalan mengenai bahasa Mandarin, bahasa yang akan kita pelajarin setelah ini dan selanjutnya. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update dari channel saya. Dan jangan lupa untuk like video ini. Perkenalkan, nama saya Anthony dan nama Chinese saya adalah Chen Zhongxian, marga saya Chen, atau mungkin sering dengar ya Tan ya marganya. Dan kemudian ada nama lengkap saya Chen Zhongxian. Saya berdomisili di Banjarmasin dan saya juga sambil ngajar privat di sini bahasa Mandarin. Oke, pertama kita akan membahas tentang penutur bahasa Mandarin terlebih dahulu. Jadi penutur bahasa Mandarin di dunia itu adalah merupakan yang paling besar, jadi paling banyak, termasuk salah satu yang paling banyak yang menggunakan bahasa Mandarin di dunia ini. Nah, jadi sampai sekarang ada 1,1 miliar orang pengguna bahasa Mandarin. Nah, jadi merupakan salah satu bahasa yang banyak ya digunakan di dunia selain dari bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Nah, kemudian bahasa ini banyak digunakan di negara Republik Rakyat Cina atau Cina Daratan atau Tiongkok dan juga Taiwan. Nah, jadi dua negara ini menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa resminya. Ya, di China dan di Taiwan. Selain di China dan di Taiwan juga bahasa Mandarin banyak digunakan di Singapura, Malaysia dan Indonesia. Nah, jadi di Singapura, di Malaysia itu terutama orang-orang yang merupakan keturunan Tionghoa ya, jadi mereka masih menggunakan bahasa Mandarin di dalam sehari-harinya dan masih banyak sekolah yang mengajarkan bahasa Mandarin. Dan kemudian di Indonesia juga sudah mulai banyak orang yang mulai belajar bahasa Mandarin ini. Nah, meskipun masih belum sebanyak bahasa di Malaysia dan di Singapura, cuma sekarang sudah mulai banyak orang yang mulai di Indonesia mulai mempelajari bahasa Mandarin ini. Nah, apalagi karena sekarang ekonomi China sudah mulai menguat, China sudah investasi ke negara kita. Jadi banyak orang-orang mulai untuk menguasai bahasa Mandarin ini karena mereka ingin bekerja ya di China atau ingin bekerja di perusahaan China. Nah, jadi itu merupakan penutur bahasa Mandarin di dunia. Jadi lumayan banyak. Kemudian kita masuk ke dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. Sebelumnya kita ingin mengenal terlebih dahulu dialek atau bahasa Mandarinnya ialah Fangyan. Nah, jadi mungkin kalian di sini bingung, apa sih dialek itu? Nah, mungkin ada juga beberapa dari kalian sudah tahu ya apa itu dialek. Jadi gampangannya adalah dialek ini adalah bahasa daerah, setara dengan bahasa daerah di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kan ada bahasa Banjar, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sulawesi, Sumatera, Papua kan memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Nah, jadi di China sana, karena China adalah merupakan negara yang sangat besar, jadi otomatis juga ada bahasa daerah masing-masing. Nah, jadi bahasa daerah itu disebut dengan dialek. Nah, jadi bahasa Mandarin ini merupakan salah satu dari dialek yang ada di negara China. Jadi dialek ini ada banyak, bukan hanya bahasa Mandarin aja. Jadi ada lebih dari satu. Nah, jadi contohnya kalau orang-orang selatan mungkin banyak yang menggunakan dialek Hokkien, kemudian ada Guangdong yang menggunakan bahasa Kanton, kemudian di Shanghai juga mereka banyak pakai bahasa Shanghai. Nah, jadi itu adalah dialek. Nah, jadi salah satu dari dialek ini adalah bahasa Mandarin. Jadi bahasa Mandarin ini bukan merupakan bahasa persatuan seperti bahasa Indonesia kan. Bahasa Indonesia kan bukan milik daerah siapa-siapa, tapi merupakan bahasa persatuan. Tapi kalau bahasa Mandarin ini adalah salah satu dialek, salah satu bahasa daerah yang digunakan di Beijing atau di China bagian utara kebanyakan. Nah, jadi dialek ini dipengaruhi oleh letak geografisnya sama seperti Indonesia. Jadi kalau di selatan banyak ngomong Hokkien, Guangdong, kemudian di Shanghai ada ngomong Shanghai, kemudian di Beijing banyak yang menggunakan bahasa Mandarin. Nah, jadi bahasa Mandarin merupakan salah satu dialek dari bahasa Chinese. Kemudian tahun 2000-an, sekitar tahun 2000-an, maka ditetapkan bahwa
dialek Beijing sebagai bahasa resmi dari negara China. Jadi segala urusan, komunikasi, semuanya menggunakan bahasa Mandarin. Jadi seperti di Indonesia juga kan, kita kan menggunakan bahasa Indonesia dalam segala urusan. Kalau kita ke Pulau Jawa, kalau kita ke Pulau Sulawesi, kita kan menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Nah, sama seperti bahasa Mandarin. Jadi di seluruh China, semuanya diajarkan bahasa Mandarin sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Nah, di sekolah-sekolah juga diajarkan bahasa Mandarin ini sebagai bahasa pengantarnya. Jadi otomatis setiap orang yang ada di China itu sebagian besar, bukan sebagian besar ya, hampir semuanya bisa menggunakan bahasa Mandarin dalam berkomunikasi. Kemudian kita lanjutkan dengan karakteristik dari bahasa Mandarin atau bahasa Chinese ya, lebih tepatnya. Bahasa Mandarin ini bahasa Chinese ini merupakan salah satu bahasa tertua yang ada di dunia. Jadi ada banyak bahasa yang tua seperti bahasa Mesir, bahasa Latin, tapi semuanya kan sudah tidak bertahan sampai sekarang. Nah, sedangkan bahasa Mandarin ini bertahan sampai sekarang. Jadi sudah dari 5.000 tahun yang lalu berevolusi sampai sekarang masih digunakan sampai sekarang. Nah, jadi meskipun banyak perubahan ya dari zaman dulu ya sampai sekarang banyak perubahan, tapi sekarang masih dipakai dan dipakainya oleh 1,1 miliar orang yang tinggal di China sana. Nah, kemudian bahasa Mandarin juga tidak menggunakan alfabet. Di saat banyak negara yang menggunakan alfabet di dalam sistem penulisannya, kalau di bahasa Indonesia menggunakan A, B, C, D, E, F. Kemudian kalau Inggris juga, kalau Spanyol, Portugis dan lain-lainnya kan mereka kan pakai ABC. Kemudian kalau kita tahu bahasa Arab dengan bahasa Korea kan mereka kan juga tidak memakai ABC, cuma mereka juga sistem alfabet, jadi sistem bunyi juga. Tapi kalau bahasa Mandarin tidak menggunakan alfabet. Bahasa Mandarin ini menggunakan simbol untuk mengartikan suatu benda atau suatu sifat atau suatu maksud. Nah, jadi tidak menggunakan alfabet dalam bahasanya. Contohnya nih, kalau kita lihat gambar matahari. Nah, kalau bahasa Mandarin, kalau bahasa Indonesia kan kita kan tinggal tulis M-A-T-A-H-A-R-I. Nah, jadilah matahari. Tapi kalau bahasa Mandarin itu disimbolkan saja dengan huruf ini. Nah, jadi ada kemiripannya antara gambar dengan hurufnya. Nah, jadi kita baca ini hurufnya R, artinya matahari. Kemudian orang. Gambar orang kan dulu idenya kan seperti ini. Kemudian berevolusi sekian lama sampai sekarang menggunakan huruf ini. Nah, dan agak mirip ya, mirip dengan bahasa aslinya. Nah, jadi dua huruf ini menyampaikan maksud dari pembicara atau penulis. Contoh lainnya ialah, nah ini gambar gunung. Nah, sekarang berevolusi menjadi ini. Nah, jadi ini sun, bisa kita lihat kan mirip kan dengan gunung. Ada juga yang berupa ide. Jadi di gambar ini kan ada strip atau ada suatu tanda di atas tanah. Nah, berarti artinya atas, di atas atau shang. Nah, jadi ada banyak sekali huruf-huruf seperti ini. Nah, jadi makanya ini juga salah satu alasan kenapa kok bahasa Mandarin ini menakutkan atau banyak sekali orang yang kesusahan belajar bahasa Mandarin ini. Terutama dari orang-orang yang bahasa ibunya adalah bahasa yang menggunakan alfabet. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa bahasa Mandarin ini tidak menggunakan alfabet, bagaimana caranya kita mengetahui bagaimana bunyi dari simbol atau huruf tersebut? Nah, jadi ada caranya. Dari huruf-huruf yang berbentuk sedemikian rupa, tidak ada clue-nya, tidak ada petunjuknya, cara membacanya itu ada cara untuk membacanya, yaitu Hanyu Pinyin. Nah, jadi atau kita singkat saja yaitu namanya Pinyin. Ini adalah satu sistem untuk memudahkan kita untuk bisa belajar bahasa Mandarin. Nah, jadi Hanyu Pinyin ini adalah membaca aksara tanpa alfabet. Nah, jadi sejarahnya adalah tahun 1955. Ini gambar ini adalah Zhou Youguang. Zhou Youguang. Jadi Zhou Youguang ini merupakan bapak pinyin atau
pencipta pinyin. Itu mengembangkan sebuah sistem dari aksara Mandarin ini. Jadi sistem itu namanya pinyin. Jadi pinyin ini merupakan romanisasi dari huruf-huruf atau simbol-simbol yang ada di dalam aksara Mandarin. Jadi romanisasi ini bisa kita lihat mirip ya dengan huruf Latin. Nah, jadi dengan adanya romanisasi ini harapannya China bisa lebih terkoneksi dengan negara-negara lain pada zaman itu. Zaman itu kan China kan masih belum terbuka. Nah, jadi sesudah itu dengan ada pinyin ini berharap China bisa terkoneksi dengan negara-negara lain yang pada saat itu sebagian besar kan menggunakan alfabet. Jadi negara lain ketika ingin belajar bahasa Mandarin bisa dengan mudah menggunakan Hanyu pinyin ini. Nah, jadi itu merupakan Hanyu pinyin. Kemudian coba nih saya kasih contoh beberapa ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Contoh dari Hanyu pinyin. Nah, jadi huruf pertama adalah wo. Nah, jika kita tanpa pinyin, kita tidak akan bisa menebak atau kita tidak bisa mengetahui bagaimana bunyi dari huruf Mandarin tersebut. Nah, tapi dengan ada di sebelah kanan ada romanisasinya atau huruf Latinnya W dengan O. Nah, ini kan mirip dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi ada tanda nadanya ya. Tanda nadanya nanti akan kita pelajari lebih dalam. Nah, sehingga dengan adanya pinyin ini maka lebih mudah untuk orang-orang non-Chinese speaker atau orang-orang Barat, orang-orang Indonesia, Malaysia, dan lain-lain yang tidak memiliki latar belakang Chinese untuk bisa mempelajari bahasa Mandarin ini. Nah, jadi ini ada contohnya wo. Kemudian yang kedua ada shuo. Nah, jadi kalau tanpa pinyin kita bingung, ini gimana sih cara baca Mandarin, baca aksara ini? Nah, dengan adanya pinyin maka lebih mudah karena mereka kan menggunakan huruf ini, pinyin kan menggunakan huruf Latin. Jadi lebih mudah untuk membacanya. Nah, jadi itu sekilas perkenalan sedikit mengenai bahasa Mandarin. Nah, jika ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. 谢谢。